Terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini gereja secara khusus berdoa bagi arwah semua orang beriman. Arwah semua orang beriman mengandaikan bahwa selama ziarah hidup mereka di dunia ini, mereka sungguh percaya akan Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan mereka. Hidup mereka selama ziarah hidup mereka itu merupakan satu penyerahan diri yang total kepada Kristus yang telah rela disalibkan, menderita, dan pada akhirnya dibangkitkan oleh Allah. Karena itu dalam refleksi sebagai orang-orang Katolik, kematian sebenarnya merupakan puncak dari seluruh hidup kita. Sekali lagi, kematian merupakan puncak dari seluruh hidup kita. Dan kita pun yang masih berziarah ini sebenarnya sedang berada atau berjalan menuju puncak kita, yakni kematian. Kalau sudah hidup, cepat atau lambat pasti jalan. Itu wajib. Cepat atau lambat itu wajib. Oleh karena itu, hari ini hari raya pengenangan arwah orang beriman sebenarnya merupakan perayaan puncak dari hidup kita itu sendiri, bahwa kita ini suatu saat akan mencapai puncak hidup kita. Maka di puncak inilah gereja mengajak kita supaya mendoakan semua mereka yang telah meninggal. Ziarah hidup manusia sebenarnya itu berpuncak pada kematian, dan melalui kematian biasanya kalau kita tanya biasanya kalau kita buat katekese di anak-anak SD, kita tanya siapa mau mati masuk surga, semua pasti mau. Tetapi siapa mau mati sekarang, pasti semua tidak mau. Dan ini kadang-kadang aneh ya, dia mau lihat Tuhan Allah tapi dia tidak mau mati. Itu agak sulit juga ya. Siapa mau lihat Tuhan Allah semua, siapa mau mati masuk surga, siapa mau lihat Tuhan Allah, angkat tangan rame-rame. Siapa mau mati? Takut. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana dilukiskan oleh penginjil Yohanes hari ini, inilah kehendak Dia yang mengutus aku supaya dari semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, jangan sampai ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ini pasti ajaran Yesus sebagaimana kita dengarkan dalam penginjil hari ini. Ajaran Yesus kepada orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Kalau kita baca Injil Yohanes sebelumnya, itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus ke seberang, mereka ikut jalan lain dan menuju Yesus. Mereka mengikuti Yesus bukan karena mereka mau masuk surga tadi, tapi karena mau makan roti supaya kenyang tadi. Jadi ikut Yesus supaya makan, saudara. Kasihan juga ya. Ikut Yesus supaya makan. Kalau ada makan pasti semua. Kalau bilang hanya kerja, saudara, hanya ketua saja yang datang. Mungkin murid yang lain mungkin tidak datang. Baik, penginjil Yohanes sebenarnya memberikan beberapa jaminan. Memberikan beberapa jaminan atau syarat bagaimana syarat yang dikehendaki Allah bagi manusia melalui Kristus yang kita imani. Syarat atau jaminan pertama bagi mereka yang percaya supaya ia tidak hilang. Ia tidak akan dibuang. Satu-satunya syarat supaya manusia jangan dibuang adalah mengimani Kristus. sharing saya dan bercermin pada bacaan hari ini.
Yang kedua, kalau boleh, kita beriman kepada Kristus selagi kita hidup. Penting sekali ini. Beriman selagi Anda punya nafas. Jangan tunggu tidak bernafas baru beriman, terlambat. Yang kedua, yang pertama tadi supaya kita tidak dibuang. Yang kedua itu supaya kita tidak hilang, supaya jangan ada yang hilang. Syarat pokok supaya kita jangan hilang, percaya kepada Kristus. Ini saja, tidak ada jalan lain. Supaya kita menuju puncak yang enak gitu ya. Dan di sini juga kita dituntut untuk bertobat. Bertobat bukan sekedar ya saya bertobat, saya mengaku, saya menyesal. Artinya sudah menyesal dan jangan berbuat lagi. Prinsipnya boleh terantuk, tetapi jangan terantuk pada batu yang sama sendiri. Yang berikut, yang terakhir itu supaya manusia dibangkitkan pada akhir zaman. Kalau sudah ada iman, sudah ada kepercayaan di sini, sudah ada satu pertobatan, maka 200% dijamin oleh Kristus, sebagaimana dilukiskan oleh penginjil Yohanes pada hari ini, bahwa manusia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sejak Anda dibaptis, Anda dan saya dibaptis, kita semua sudah disebut milik Allah, atau bahasa yang lain menjadi anak Allah. Melalui permandian kita menjadi milik Allah. Karena itu, sebagai miliknya Allah, kita dituntut untuk mengimani dan percaya pada akhirnya kita bertobat kalau memang ada dosa. Dengan demikian, kita sampai pada apa yang dijanjikan oleh Yesus, bahwa manusia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus telah menunjukkan jalannya sendiri melalui peristiwa salib. Salib, menderita, kemudian bangkit. Inilah inti iman kita.